Sungguh kami mengucap syukur ya Abba ya Bapa, kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap waktu, selalu baru setiap saat. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak jadilah kehendak di bumi ini di bumi seperti di dalam ini, surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, bangsa, sedangkan kami sedangkan sendiri kami sendiri tidak punya tidak pinjaman. punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, pada kesempatan yang baik dan indah ini kami mau membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Senin 10 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan juga selamat bergabung buat Ibu Veronica Lili dan temennya ya, yang baru bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk bisa join dengan kami BMC New York di dalam doa fajar ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya seorang cucu laki-laki tinggal di kota Surabaya ya, masih kecil, tapi beberapa waktu yang lalu dia telepon saya. Dia bilang gini, Grandpa, katanya, kenapa JD? Papa lagi galau. Ketawa banget saya kan ya. Kamu anak kecil kok ngerti galau? Galaunya gimana, JD? Iya, papa nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya kan? Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kemudian saya bilang gini, kok kamu ngerti papamu lagi galau? Iya, dikasih tahu mama. Lah kamu telepon ini disuruh mama ya? Iya, disuruh mama katanya. Kemudian saya bilang, mana papamu? Ya kan, yang merupakan anak saya, ya, namanya Henok. Kemudian saya telepon, Henok, ngapain kok galau ya? Ternyata anak saya ini punya sebuah dream, Bapak Ibu sekalian. Punya sebuah mimpi, dan mimpinya itu hampir menjadi kenyataan. Belum menjadi kenyataan, tapi hampir.
Kalau saya bilang menurut istilah Alkitab itu sudah seperti awan setapak tangan yang mana setelah itu akan terjadi hujan deras ya. Tinggal beberapa langkah aja maka impiannya itu menjadi kenyataan. Tapi karena kok masih ada sedikit hal yang menjadi rintangan itu menyebabkan anak saya jadi galau, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan anak saya ini, maka kemudian anak saya sudah selesai galaunya. Dan saya bilang, oke, udah nggak galau, ya udah nggak Pak. Ya udah sekarang makan yang enak, tidur yang nyenyak, dan kemudian keesokan harinya, ya kan, cucu saya telepon lagi, Grandpa, Grandpa, Papa sudah tidak galau. Dan anak saya kan suka makan itu, Bapak Ibu sekalian, yang barbekyuan apa itu, gyukaku ya di Surabaya. Udah makan gyukaku katanya, ya kan, udah tidur nyenyak. Nah, apa yang saya sampaikan kepada anak saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mengatasi ketika hatinya menjadi galau ya. Memang impian anak saya masih belum menjadi kenyataan, tapi kami terus berdoa sehingga apa yang dirindukannya dalam waktu dekat itu sudah menjadi kenyataan sehingga saya juga bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu semuanya. Inilah yang saya sampaikan kepada anak saya. Mari kita buka dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ayat ditulis oleh Rasul Paulus dan nulisnya bukan dari restoran mewah, nulisnya bukan dari hotel bintang 5, nulisnya bukan dari tempat rekreasi yang terkenal, tapi nulisnya yaitu dari dalam penjara. Bersama saya ucapkan dari dalam penjara. 2, 3. Dari dalam penjara. Ya, Rasul Paulus menuliskan, memberikan nasihat kepada jemaat Filipi, yang mana jemaat Filipi itu sedang dalam keadaan khawatir. Ya, bayangkan orang dalam penjara memberi nasihat orang di luar penjara supaya mereka nggak boleh khawatir. Demikian juga hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita supaya kita ini jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, dengan jelas dikatakan kita nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang masa depan kita maupun masa depan anak-anak kita. Ya, dengan jelas Alkitab bilang melarang kita untuk khawatir. Sebab ketika kita khawatir, Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri berkata itu tidak akan merubah sejengkal daripada hidup kita. Jadi ngapain kita khawatir, Bapak Ibu sekalian ya? Nah, bagaimana untuk mengatasi khawatir? Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi doa itu penting banget, Bapak Ibu sekalian. Kalau doa itu tidak penting, tentu Tuhan tidak mengatakannya. Alkitab tidak akan pernah mencatatnya
Tapi karena doa itu penting, kita melihat banyak ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, tokoh-tokoh mereka memiliki kebiasaan berdoa. Berdoa kepada siapa? Tentu berdoa kepada alamat yang tepat, bukan berdoa kepada arwah-arwah, bukan berdoa kepada dewa-dewi, tapi berdoa kepada Tuhan semesta alam, namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan di dalam doa itu, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, Dia yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Pertanyaan, mengapa kalau kita berdoa masih khawatir? Ya, jawabannya adalah kita berdoanya kurang kencang, katanya orang Indonesia, ya. Kurang sungguh-sungguh, kurang serius. Maka itu Yesus bilang begini dalam kitab Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dikenal dengan istilah PUSH, P-U-S-H, ya, singkatan dari bahasa Inggris yang berkata pray until something happen. Berdoa itu terus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Sampai kapan? Sampai doamu dijawab. Kalau doamu belum dijawab, berdoalah terus. Sebab ketika kita berdoa, maka pikiran dan hati kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, istri saya Ibu Yongki sering berkata begini, kalau kita punya arloji rusak, bawalah ke tukang arloji, karena dia ahlinya. Demikian juga dalam kehidupan kita, apa masalah kita? Bawa kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan kita, dia yang mengatur semesta alam itu, dan Tuhan yang sama. Itu Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Waktu anak-anak saya menginginkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, dia nggak minta, tapi dia menginginkan sesuatu. Saya ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai ayahnya, saya jadi bingung, Bapak Ibu sekalian. Bingung apa? Bingung untuk mengadakan apa yang menjadi keinginan dari anak saya, ya. Dia kepingin apa gitu, saya kepingin supaya apa yang diinginkan oleh anak saya itu segera ada di dalam kehidupannya. Nah, Alkitab bilang begini, kalau kamu bapak dunia aja tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang ada di dalam sorga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita galau, maka kita harus datang kepada Tuhan, kepada alamat yang benar, yaitu Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan di dalam segala hal. Jadi khawatir tentang segala hal, maka itu kekhawatiran yang dalam segala hal itu bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita datang kepada alamat yang salah. Kalau kita datang ke alamat yang salah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang bukan menguntungkan, maka yang kita dapatkan bahkan mungkin bisa mencelakakan hidup kita. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, otak kita ya di dalam kepala kita itu kecil, cuman sekepalan tangan ini. Sangat kecil.
Jadi kita jangan coba-coba berpikir tentang Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat. Dan jangan coba-coba pikiran Tuhan itu dimasukkan ke dalam pikiran kita. Maka itu akan kelihatan semuanya nggak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Maka itu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita punya masalah, ya sudah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, yang seringkali menyebabkan anak-anak Tuhan tidak bisa percaya kepada Tuhan, ditulis di dalam surat Yohanes, ya, itu ayat-ayat di sebelum kitab Wahyu, yang menyebabkan kita-kita ini kurang bisa percaya kepada Tuhan, yaitu karena ada tuduhan-tuduhan dalam hati. Tuduhan dalam hati itu apa? Tuduhan dalam hati mengatakan kamu tidak layak, kamu itu brengsek, kamu itu tidak pantas, kamu itu orang berdosa, Tuhan benci kamu, Tuhan marah sama kamu. Itu tuduhan-tuduhan dalam hati, Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan kita kemudian menjadi lemah dan menjadi khawatir. Ingat Bapak Ibu sekalian, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti nyata cinta Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita nggak percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan, maaf Bapak Ibu itu sedang sombong, ya kan? Darah Yesus, pengorbanan Yesus, kasih Yesus itu lebih dari cukup untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk membenarkan kita, bahkan untuk menjadikan kita ini anaknya, milik kepunyaannya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang namanya Abraham dan Sarah. Ya, ini adalah kisah yang sangat terkenal sekali. Abraham sudah tua, Sarah juga sudah tua. Maaf, Alkitab juga bilang Abraham itu sudah impoten dan Sarah itu sudah mati haid. Jadi kalau lihat situasi, kondisi, keadaannya, nggak mungkin dari orang yang model begini bisa lahir keturunan Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Abraham dan Sarah itu tetap percaya kepada Tuhan. Alkitab Perjanjian Baru berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Di tengah-tengah situasi yang kelihatannya tidak mungkin, kita tahu dan sudah dicatat oleh Alkitab, maka nenek Sarah pada waktunya kemudian di usianya kurang lebih 90 tahun melahirkan anaknya yang bernama Ishak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyerahkan segala perkara itu kepada Tuhan, artinya kita memulai hari kita dengan doa, minta hikmat daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab juga cerita tentang yang namanya Daniel, di kitab Daniel, ya. Bagaimana dia sudah tahu divonis untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Daniel juga tahu semua orang yang masuk dalam gua singa tidak mungkin bisa selamat. Jadi keadaannya amat sangat gawat, amat sangat genting. Tapi kita lihat apa yang dikerjakan oleh Daniel, yaitu dia berdoa, Bapak Ibu sekalian. Berdoa datang kepada alamat yang tepat. Mungkin hari ini Bapak Ibu bilang begini, Pak, tahu nggak, persoalan saya bukan lagi sampai leher, tapi udah sampai di ujung hidung, yang sebentar lagi itu akan membuat saya tenggelam dan habis sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat atau terlalu cepat menolong kita,
Tuhan itu menolong kita itu selalu tepat pada waktunya. Kalau ikut Tuhan memang membuat deg-degan Bapak Ibu sekalian ya. Tahu deg-degan nggak? Ya kan? Ngeri-ngeri sedap loh ikut Tuhan itu. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu serahkan segala khawatir kita, kemudian datanglah kepada Tuhan. Petrus, kita tahu, Petrus dikenal sebagai seorang anak Tuhan, dikenal sebagai murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan dan hidupnya penuh kekhawatiran. Bagaimana Petrus itu yang sudah melihat demonstrasi kuasa Allah, tapi dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi lihat, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ini orang yang paling suka khawatir. Dia bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama, ketika hati kita sedang galau, ayo Bapak Ibu sekalian datanglah kepada Tuhan dan serahkan semua kegalauanmu kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada yang namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia waktu ketakutan dia mendapatkan surat ancaman dari Raja Asyur yang bernama Sanherib. Maka surat ancamannya itu dibacanya di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mendapat ancaman. Ancamannya itu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Ya kan? Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana Tuhan menolong Raja Hizkia itu dalam situasi yang tidak mungkin, dalam situasi yang begitu gawat. Itu kisah Perjanjian Lama Bapak Ibu sekalian. Hizkia disebut sebagai umat Tuhan. Sedangkan hari ini kita yang percaya kepada Yesus, kita bukan lagi umat Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan, kita adalah milik kepunyaannya. Saya harap Bapak Ibu sekalian tidak ada seorang pun di antara kita yang setelah mendengar kebenaran ini kita menjadi galau. Tapi mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, semua persoalan kita kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia turun dalam hidup kita, dan Tuhan segera menolong kita. Waktu kita angkat tangan, percayalah Tuhan itu yang akan turun tangan dan campur tangan dalam hidup kita ini. Mungkin kita bilang begini, aduh Pak, masalah saya udah amat sangat ruwet, seperti benang kusut, tidak mungkin bisa terurai. Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah yang begitu besar yang tidak bisa Tuhan tolong dan selesaikan. Kita masih ingat yang namanya Lazarus. Lazarus itu sudah mati dan matinya 4 hari. Ya kan? Setelah itu Lazarus sudah dikubur. Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau stroke, ya stroke itu ada namanya golden time. Kalau golden time-nya kelewat, itu udah orang nggak punya harapan. Apalagi Lazarus sudah lewat masa golden time, dia mati, oksigen sudah nggak ada di otaknya, di urat sarafnya, darahnya sudah tidak mengalir kemana-mana, jantungnya sudah tidak berdetak. Maaf, 4 hari itu namanya sudah jadi bangkai, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat bagaimana Tuhan bisa membangkitkan Lazarus. Demikian juga Tuhan yang sama, Dia yang akan memulihkan keluarga kita, Dia yang akan memulihkan kesehatan kita, Dia yang akan menolong kita di dalam keuangan pekerjaan kita, bahkan apa yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk surat-surat imigrasi
yang kita butuhkan. Percayalah di dalam Yesus selalu ada jalan. Mungkin waktu itu kita nggak bisa melihat jalan keluar, tapi di dalam Yesus ada jalan keluarnya. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami serahkan semua kegalauan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Allah Roh Kudus, biarlah terus damai sejahtera daripada sorga memelihara pikiran dan hati setiap kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.